Lantas seperti apa kesan terhadap hasil batik 2023 serta bagaimana Forum Batik dapat memberikan dampak terhadap positioning Telin dan juga Telkom Group di industri telekomunikasi secara global. Kita akan membahasnya secara mendalam bersama dengan CEO Telin, Bapak Budi Satria Dharma Purba yang sudah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik Mbak Eva. Tampak sudah cerah ceria ya Pak ya kemarin setelah Batik 2023 berlangsung dengan sukses. Meriah sekali acaranya, kemudian antusiasmenya juga terasa begitu Pak. Tapi mungkin dari Pak Budi sendiri seperti apa melihat dan juga memaknai kesan di Batik 2023 kemarin? Ya, jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan event Batik 2023 ini dengan sangat sukses begitu. Kalau kita lihat dari jumlah peserta yang hadir pada event tersebut sekitar 1.000 orang dari 40 negara begitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pesertanya hanya sekitar 650, jadi ini lonjakan peserta yang cukup tinggi gitu. Kalau kita lihat dari jumlah perusahaan yang hadir juga ada 330 perusahaan yang hadir. Sekitar 200 itu dari perusahaan global. Dan yang mungkin juga cukup happy gitu kita lihat partisipasi dari perusahaan-perusahaan domestik juga cukup besar, antara 130-an perusahaan yang bergabung. Jadi kita melihat bahwa semakin banyak pelaku industri dalam negeri juga yang memanfaatkan event Batik ini untuk meraih peluang kolaborasi dengan para pemain-pemain global gitu. Jadi kita lihat juga respon dari seluruh peserta cukup baik dan mereka puas dengan penyelenggaraan acara. Oke, baik. Karena memang antusiasmenya betul-betul terasa dan sekali lagi juga topik-topik yang dibahas begitu ya di konferensi Batik 2023 ini juga sangat serius dan memfokuskan terhadap kondisi terkini dan juga apa yang dihadapi oleh para pelaku industri begitu ya Pak Budi. Tapi kalau kita bedah lagi lebih dalam, saat ini kan yang betul-betul dihadapi oleh para pelaku industri bersama adalah transformasi digital Bapak yang kian masif. Sehingga akhirnya kemarin juga menjadi salah satu poin pembahasan seperti apa perusahaan di sektor telekomunikasi dan juga digital ini harus memiliki DNA yang kuat ya Pak ya untuk bisa menghadapi transformasi ini. Nah kemarin dari conversation, dari diskusi yang sudah terjalin begitu ya, seperti apa Anda melihat hal ini? Jadi kalau kita dengarkan paparan keynote speech dari Elisabetta Romano, ya, dia menyampaikan bahwa potensi atau spending untuk transformasi digital sampai dengan 2026 itu sekitar 3,4 triliun US dollar globally gitu ya. Dan kita sangat berharap tentunya telco bisa mengambil peran juga bagaimana mengambil peran ataupun bisnis dari transformasi digital yang sekarang berlaku global seperti itu. Nah tentunya ada banyak hal yang harus dilakukan oleh telco itu sendiri, harus berbenah diri gitu ya. Paling nggak bagaimana keep up dengan seluruh inovasinya untuk bisa merespon atau memberikan solusi yang baik untuk kebutuhan-kebutuhan digital yang ada. Dan yang paling penting adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dari ekosistem digital yang ada gitu untuk bisa meraih seluruh peluang yang ada, bahkan mungkin bisa mendorong untuk pertumbuhan yang lebih bagus lagi gitu. Jadi ada di sana. Nah, tentu ada challenge di internally bagaimana perusahaan telco ini bisa merespon ini dengan cepat gitu ya. Kemarin kalau kita lihat di diskusi di Batik juga bagaimana membawa DNA digital itu ke perusahaan-perusahaan telco gitu ya. Jadi topik yang cukup menarik untuk didiskusikan. Ada banyak approach gitu ya kalau kita lihat kemarin contoh dari PCCW Global gitu ya. Yang mereka lakukan adalah mereka mengakuisisi satu perusahaan digital tapi dianggap sebagai reverse acquisition gitu. Jadi yang nge-lead adalah perusahaan digitalnya begitu ya. Jadi ini untuk memaksa bagi mereka supaya DNA digital itu masuk ke perusahaan yang katakanlah berbisnis tradisional telco. Gitu. Kalau kami di Telin membuat approach yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi kita memang fokus bagaimana menanamkan digital culture atau digital mindset ini ke seluruh karyawan gitu. Jadi bagaimana membuat agile working system di Telin gitu ya untuk mendorong penyelesaian masalah-masalah itu secara cepat gitu. Jadi kita terapkan konsep-konsep agile working yang biasanya di startup itu di perusahaan gitu ya. Tidak hanya untuk menyelesaikan inovasi tapi juga menyelesaikan hal-hal lain di luar dari inovasi sendiri gitu. Itu diselesaikan melalui agile working system gitu. Karena goal kita adalah pingin
memang membuat digital mindset, digital culture itu ada di perusahaan. Oke, ini menarik sekali ya Pak ya. Artinya tadi dari internal juga artinya terus bebenah begitu Pak ya untuk menghadapi segala transformasi digital yang akan datang. Dan tadi sekali lagi semangat kolaborasi ini yang betul-betul diperlukan dan betul-betul terasa begitu ya. Baik antara pemain industri di dalam negeri dan juga pelaku industri secara internasional begitu. Nah, tapi kita berbicara terkait dengan pelaku industri internasional yang juga hadir di acara Batik 2023 ini. Artinya juga mereka tidak sedikit yang datang dari negara maju, Pak Budi ya, dengan kondisi mungkin di negaranya juga sudah lebih advance lagi, begitu ya, terkait dengan telekomunikasi dan juga digitalisasi, dan juga ketika kita bandingkan dengan posisi kita di Indonesia, begitu Pak. Nah kemudian di satu sisi sebetulnya akhirnya pembahasan apa yang muncul begitu ya di tengah gap antara perkembangan teknologi di industri negara berkembang dan juga negara maju, dan solusi apa yang akhirnya diciptakan begitu Pak antar negara-negara ini? Ya, memang kalau kita lihat di region kita begitu ya, termasuk di Indonesia gitu ya, yang basic dulu dari sisi infrastruktur ini menjadi PR besar gitu ya. Tidak hanya bicara di infrastruktur yang untuk domestik gitu ya, karena kita bicara di digital ini industrinya sudah borderless gitu ya. Kita harus fully connected dengan seluruh belahan dunia, kan kira-kira begitu. Memang untuk telco atau pemain yang ada di misalkan di Eropa, di negara-negara maju gitu, infrastruktur mereka sudah tergelar, teknologi mereka cukup advance gitu ya. Walaupun dari sisi challenge mereka ada di pasar gitu, di market ya, karena persaingan juga cukup luas. Nah, region kita itu lebih banyak dilihat sebagai market biasanya gitu ya. Nah, memang kita lihat dari diskusi kemarin gitu, ada dua hal yang kita lihat antara region kita dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi untuk region kita fokus bagaimana memberikan atau menggelar infrastruktur yang cukup memadai untuk mendorong tumbuhnya ekosistem digital gitu, dan itu juga tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi kita dengan beberapa operator global yang ada yang sudah maju itu berkolaborasi dari sisi penyiapan infrastruktur gitu ya. Jadi seperti kabel laut internasional itu adalah konsorsium antara negara-negara yang ada di Southeast Asia dengan negara di Middle East ataupun negara di Eropa maupun negara di Amerika begitu. Jadi kita lakukan kolaborasi semacam itu. Kemudian kita lihat hal yang kedua juga gitu, walaupun mereka lebih maju gitu, tapi kemarin dari Closed Door Leadership Summit-nya GLF yang dilakukan selama Batik, itu juga mereka mendapatkan kesulitan khususnya terkait dengan talent gitu, talent karena anak-anak muda sudah banyak meninggalkan telkonya gitu, lebih seneng ke startup digital atau perusahaan digital yang besar begitu ya. Jadi mereka juga punya isu di sana gitu ya. Sementara di sini kita punya surplus dari sisi bonus talent, demografi. Ya, bonus demografi kita cukup gitu ya untuk ke sana gitu. Walaupun tentu secara skill perlu ada improvement supaya mungkin di level yang sama dengan mereka gitu. Tapi kita memiliki kekuatan di sana juga gitu. Jadi dari diskusi kita di dua aspek tersebut memang suatu keniscayaan gitu ya. Walaupun di negara maju mereka juga perlu kita untuk berkolaborasi untuk melakukan ekspansi bisnis digitalnya ke kawasan kita gitu ya, dan kita juga perlu kolaborasi dengan mereka untuk mendorong atau membantu pelaku-pelaku industri digital kita untuk go global juga gitu. Oke, artinya positioning Telin ya Pak ya tadi di kancah dunia ini juga kan sangat penting ya Pak ya, karena tadi sekali lagi Telin juga mewakili Indonesia begitu ya Pak untuk kancah global di industri telekomunikasi dan juga digital. Nah, tapi akhirnya tadi kita kembali lagi ke DNA dari Telin dan juga positioning Telin di kancah global, seperti apa akhirnya Anda meramukan hal tersebut begitu sehingga akhirnya positioning Telin ini bisa semakin kuat lagi secara global. Ya, kita sudah mempositioningkan diri kita sebagai enabler. Jadi kita ada di tengah-tengah gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi enabler dari pemain-pemain digital ini untuk tumbuh di kawasan regional ini. Nggak hanya bicara di Indonesia gitu, tapi di kawasan regional gitu ya. Nah, kita fokus di digital infrastructure dan platform untuk menjadi enabler bagi pemain-pemain digital ini begitu. Nah, makanya untuk Telin kita mengembangkan kabel laut internasional gitu ya. Kemarin kita announce selama Batik bahwa kita akan membangun 7 kabel
laut internasional lagi dan ingin menjadikan Indonesia sebagai hub untuk konektivitas dari kabel laut internasional. Harapan kami dengan demikian maka akan tercipta infrastruktur yang mendukung pengembangan bisnis digital ini secara global. Yang kedua dari sisi platform kita terus berinovasi gitu ya, karena perkembangan bisnis digital ini juga cukup cepat gitu ya. Kalau kita lihat cukup dinamis. Demand itu bisa berubah cepat gitu ya. Mereka pengen instan, bisa berubah naik turun sewaktu-waktu dengan cepat gitu ya. Jadi kita kemarin pada saat Batik juga meluncurkan satu platform kita connectivity, kita sebut dengan Teli Next Generation Platform, yang memungkinkan untuk pelaku-pelaku digital ini bisa terkoneksi secara globally dengan sangat mudah, instan gitu ya, dan on demand basis gitu ya. Jadi ini merupakan inovasi-inovasi yang kita lakukan bagaimana membantu pelaku-pelaku digital ini untuk terus tumbuh dan mengakselerasi digital ekonomi di kawasan regional ini. Oke, baik. Artinya tadi sekali lagi kolaborasi juga sudah mulai terasa begitu ya Pak, dalam bentuk kerjasama yang ada begitu. Nah tapi berbicara terkait dengan kerjasama, saya tahu sekali Pak Budi sangat sibuk ya di lokasi ya. Ketika Batik 2023 terselenggara begitu, dilakukan beberapa kali meeting, pertemuan juga begitu ya Pak, dengan peserta-peserta dan juga dengan hadirin tamu conference begitu ya dari internasional. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit begitu ya bentuk kerjasama yang sudah terjalin atau mungkin tahap diskusi dalam hal apa saja yang tengah terjalin begitu Pak saat Batik kemarin? Ya, jadi selama Batik selain conference ya, kita juga melakukan bilateral meeting, business meeting dengan seluruh peserta yang hadir di Batik begitu. Dan hampir semua peserta yang hadir juga memanfaatkan itu untuk networking ya, untuk meraih peluang. Paling tidak ada 3 area yang kita lakukan ketika kita menjalin kolaborasi selama Batik kemarin. Tentu yang pertama kita bicara peluang-peluang bisnis kolaborasi ke depan. Mungkin tahapannya masih eksplorasi, bagaimana untuk meng-create satu kolaborasi untuk layanan baru. Apalagi kan Telkom ini untuk mendukung Telkom di 5 Bolt-nya gitu ya, untuk di B2B services-nya gitu. Itu kita lakukan. Eksplorasi dengan para pemain-pemain global untuk mendukung hal itu. Yang kedua dari sisi infrastruktur. Dari sisi infrastruktur kemarin kita sepakat dengan beberapa operator untuk segera membangun satu sistem kabel laut yang baru lagi gitu ya, di antara 7 proyek yang Telin rencanakan. Di luar 7 proyek yang sudah ada? Enggak, termasuk. Di dalamnya kan masih planning, tapi kita sudah sepakat untuk membentuk konsorsium begitu. Nanti kabelnya apa, tunggu tanggal mainnya akan kita informasikan gitu ya, akan kita announce gitu. Apa akan diinformasikan di tahun ini Pak Budi? Di tahun ini, insya Allah di tahun ini akan kita announce dalam waktu tidak terlalu lama gitu. Itu juga sudah ada kesepakatannya. Di luar dari itu juga banyak bisnis-bisnis deal yang kita lakukan gitu ya, transaksi-transaksi ya jualan gitu ya, yang terjadi selama event Batik tadi. Oke, menarik sekali dan tentunya tidak sabar ya Pak ya, nanti kita akan melihat seperti apa tadi bentuk yang sudah akan di-spill oleh Telin begitu ya Pak. Tapi tadi balik lagi sabar terlebih dahulu begitu ya. Dan Pak Budi terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita usai jeda. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Profit akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Telco Insight.